Hello, welcome back to Work in Process Day 2. Halo guys, balik lagi bersama gue Noval dari Proses Media. Dan kali ini gue akan update progres perjalanan gue, progres belajar gue buat raih mimpi gue. Target gue di masa depan, yaitu content creator. Ya asal kalian tahu sendiri guys, buat jadi content creator tuh harus kreatif, harus open minded, harus banyak ngelihat tren, ngelihat apa sih yang lagi dibahas sama audiens dan juga yang lagi terkenal lah sekarang. Jadi kalian harus kalau bisa jangan diem aja ya. Kalau bisa kalian tuh harus react terhadap sekitar, react terhadap market, react terhadap banyak hal lah. Nah, di situ bisa kalian bahas lah, atau kalian mau dari sesuatu hal, mau kalian bahas dari suatu topik, terus bikin video, diupload jadi konten, bisa aja. Kalau misalkan ada satu audiens yang mungkin bisa ketarik, nah itu kalian bisa lakuin interaksi gitu-gitu, banyak lah yang bisa dilakuin. Intinya kalian tuh harus, dan nggak kalian juga dong, gue juga, kita harus aktif, inovatif, kreatif, itu dia. Nah, jadi buat minggu ini progres gue akan belajar video di YouTube. Jadi gue nemu satu video yang menurut gue lumayan straightforward dan mungkin bisa ngebantu kita semua, bisa buat kita kita praktekin in real life, dan juga bisa improve diri kita tiap minggunya. Jadi buat kalian yang menonton bareng, gue bakal taruh link video di bawah, nanti kalian bisa check out aja di deskripsi. Jadi ya langsung aja kita tonton videonya, let's go. Oke, lumayan seru videonya, lumayan panjang. Nah, lumayan simple sih asli, lumayan kompleks. Jadi simple, kompleks, jadi easy to learn menurut gua. Dan buat gua dan buat kalian semua yang lagi berproses di sini, buat belum tentu buat jadi content creator juga, buat anything lah, buat anything. Kalian bisa jadi apa aja. Tapi ya yang pasti ada prosesnya dong. Kita belajar, mau kita belajar dari orang atau belajar dari video, mau otodidak atau gimana, banyak lah. Nah, di apa sih key points yang gue dapat dari video barusan? Mari kita bahas. Yang pertama, temuin target audiens lo yang ideal. Temuin target ideal audiens lo lah, gitu. Jadi ya pas kalian lagi bikin konten aja, itu sebisa mungkin kalian udah tahu siapa yang mau nonton konten kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin konten tentang jalan-jalan, jadi kalian tahu lah, oh berarti viewer gue nih yang nonton yang suka ngeliat orang jalan-jalan. Atau enggak misalkan kalian jalan-jalan ke Jepang, berarti viewer gue nonton berarti orang-orang yang suka Jepang atau suka budaya Jepang atau suka ngelihat orang jalan-jalan ke Jepang. Nah itu pokoknya setiap kali kalian bikin konten, yang harus dipikirin kalian, yang harus kalian ingat terus ya, itu kalian harus tahu target ideal audiens kalian. Jadi konten kalian tuh akan tetap terstruktur, tetap tertuju ke dalam satu arah, dan tetap terfokus lah. Jadi nggak terlalu nyebar-nyebar gitu. Yang kedua, bikin konten sesuai platform sosial media yang ingin kalian share. Ini menurut gue penting banget, karena kalau kalian lihat video gue sebelumnya di YouTube ini, di Proses Media, gue bikin 2 konten. Satu YouTube video yang lumayan panjang, sekitaran 10-20 menit, dan juga gue bikin shorts. Shorts berapa menit sih? 1 menit paling, 1 menit kurang, 40 detik, 1 menit lah
segitulah. Nah, kalau kalian udah tahu target ideal audiens kalian, nah kalian juga harus tahu kalian tuh mau bikin konten tuh mau diupload kemana, mau ke YouTube atau ke Shorts atau ke TikTok. Shorts atau TikTok kita anggap sama sekarang, oke. Nah, jadi yang gue tangkap di sini, video TikTok itu, video Shorts beda sama video YouTube. Tahu kenapa? Ya, tau lah. Kenapa? Ya itu, karena orang-orang yang nonton di YouTube, orang-orang nonton video kalian, video gue mungkin di YouTube, itu orang yang punya attention span yang panjang. Apa sih attention span itu? Attention span itu adalah ketika orang merhatiin video kalian lah, orang merhatiin video kalian, seberapa lama orang itu tertarik sama video kalian. Oke, atau enggak kita anggap satu contoh gampang nih. Misalkan kalian lagi belajar di mana ya? Di sekolah lah, lagi belajar di sekolah. Nah, itu misalkan anggap satu mata pelajaran tuh 1 jam. Oke. Terus kalian belajar nih, lagi dengerin, terus nyatet setengah jam. Terus setengah jam lagi, aduh, udah capek lah, udah burn out, udah apa. Nah, itu artinya attention span kalian dalam belajar itu setengah jam. Setengah jam lagi itu udah hilang. Udah nggak fokus, udah mikirin mau main lah, atau mikirin lapar, mau istirahat, mau jajan di kantin, gitu. Nah, sama hal ya, sama kalau kalian lagi nonton video di YouTube atau di Shorts. Kalau kalian nonton video di YouTube, misalnya video lama, itu sekitaran, tergantung ya, ada yang 10-20 menit rata-rata, atau at least di atas 1 menit lah, ya kan? Nah, itu tuh buat orang-orang yang attention span-nya panjang, yang mau merhatiin video sepanjang video itu. Tapi kalau kalian bikin konten video di TikTok atau di Shorts, itu buat attention yang pendek. Attention span-nya yang pendek. Jadi ya, oh ya udah, orang cuma nonton bentar sekitar 5 detik, 10 detik, udah nangkep, udah scroll lagi gitu. Itu pun kalau mereka emang nonton konten kita ya, atau ya udah kalau emang konten kita ada udah pendek, udah sekitaran di bawah menit, tapi ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu menarik mereka, ya udah di scroll aja. Jadi kan kurang gitu ya. Nah gitu. Jadi intinya kalian harus bikin konten yang sesuai. Mau konten short atau TikTok, harus bikin video yang bentar, yang pendek, yang memancing, yang ngebait, dan juga bikin video yang horizontal. Kalau video YouTube kan, kalau video short atau TikTok itu kan vertikal. Kalau video YouTube tuh horizontal gitu. Jadi ya sesuaiin sama platform yang ingin kalian upload gitu. Dan juga satu lagi yang penting, kalau misalkan kalian mau bikin konten, kalian mau fokus bikin konten Shorts atau TikTok. Nah, satu hal yang paling penting menurut gue, yang gue kemarin jujur mungkin ada beberapa yang udah gue praktekin, tapi ada beberapa yang nggak ketangkep di audiens gue, yaitu 5-10 detik pertama kalian harus bikin bait di mana bait itu bisa narik orang buat nonton shorts kalian. Itu menurut gue hal yang paling susah. Jadi kalian harus bikin apa ya, misalkan contoh lah, kalian lihat di home YouTube kalian lah, habis itu ada video apa, ya udah gitu aja kan, kalian scroll terus oh nemu nih video. Coba alasan kalian buat milih video itu apa? Pasti 2, antara 1 ngelihat thumbnail, kedua ngelihat judul, itu kan pasti itu mainly. Nah, jadi baitnya itu kalian bisa taruh di thumbnail ya, bisa taruh foto yang lucu atau foto yang heboh lah, atau foto yang apalah, terus kasih judul yang besar gitu, atau enggak bikin judul yang emang bisa ngebait audiens kalian gitu. Karena ngebait itu kalau dari judul ya, bisa juga bikin judul yang menarik, yang gampang buat di search lah. Jadi pas nanti di search muncul lah videonya. Kalau misalkan algoritmanya gacor ya dari YouTube-nya, dia bakal naik terus gitu. Intinya tahu platform dan juga tahu cara ngebait, itu sih. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, terakhir, yang bisa gue tangkap dari video yang gue tonton, yaitu buat konten mengikuti search trending. Nah, ini menurutku lumayan penting juga. Ini ngelanjutin tadi ya. Jadi kan tadi itu yang gue bilang, kalau kalian bikin
bait lah, kalian bikin bait dari judul kalian. Nah itu kan berarti judul kalian itu harus sesuatu yang sering dicari, sering ditulis, sering diketik di search-nya kan. Nah jadi harus mulai bikin video yang judul kita lah itu bisa gampang dicari di YouTube, bisa gampang diketik, bisa gampang dieksplor lah. Kalau misalkan kalian bikin yang buset panjang banget terus nggak tahu lah intinya apa, at least ada intinya yang kayak misalkan kalian mau apa ya, oke kalian anggap kalian main Valorant gitu ya, terus kalian favorit timnya Sentinel gitu, berarti kan pastinya kalian nyarinya Sentinel Valorant gitu kan. Nah ya udah berarti itu tuh dua kata itu yang penting yang bakal ngebantu video kalian itu dilihat orang gitu. Itu menurut gue lanjutan dari BT sih. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue pelajarin dari video tadi. Dan insight-nya ya banyak yang masih harus gue pelajarin lah. Ya begini. Ini mainly hal-hal apa ya? Hal-hal introduction lah buat content creator kayak target audience, konten sesuai platform, konten search gitu. Kalau kalian udah mau lanjut ke tahap yang lebih jauh lagi, ada marketing, ada SEO gitu-gitu, banyak lah. Itu banyak lagi lah yang bisa dilakuin. Cuman mainly ini, dan juga setelah kalian udah bisa implement ini, nextnya adalah harus konsisten improve diri. Jadi ya kalau kalian bikin video, contoh nih udah bisa kalian implement in real life dan bikin cuma satu video doang, ya udah kelar. Ya udah nggak ada improve apa kan. Nah jadi pas kalian udah implement dalam satu video itu harus kalian lanjut terus. Gimana ya bilangnya? Ya harus kalian lanjut terus ya, nggak boleh stop, harus konsisten ya, karena ingat, kita harus selalu ingat misi kita apa. Kita mau jadi content creator, atau kalian mau jadi apa nggak tahu, atau mungkin kalian mau jadi content creator juga kayak gue, kita kan berproses bareng ya. Nah gitu, harus konsisten improve diri. Dan nextnya buat minggu depan gue mungkin bakal belajar video editing. Jujur video editing kan pasti bakal gue edit video ini kan, jadi ya lebih ke yang more complex video editing lah, kayak nggak sekedar cuma nge-cut atau mungkin nambah sound atau nambah transition, animation. Mungkin udah banyak hal yang masih bisa gue pelajarin lagi. Jadi ya itu aja yang bisa gue sampaikan update gue ke kalian. Semoga kita bisa berproses bareng, semoga kita bisa raih impian kita, semoga kita bisa kaya bareng-bareng guys. Oke, that's it for now. Thank you semua udah nonton. Jangan lupa tungguin update konten gue setiap minggunya. See you guys next video. Bye-bye. Oke, jadi ini gue udah belajar dari video gue yang sebelumnya. Video gue kemarin tuh ngeblur. Dan sekarang gue bikin video pakai kamera depan, jadi gue bisa, mungkin minusnya gue nggak terlalu ngeliat ke kamera ya, jadi gue terlalu ngeliat ke gambar gue di sini. Tapi at least gue tahu kalau gambar gue ngeblur atau gambar gue jelas. Dan juga ya kalian bisa tahu gimana sih video bakal nongol lah di YouTube atau di mana, banyak lah, atau di TikTok gitu. Dan kalau kalian mau lihat settingan gue, ntar ya. Jadi ini script gue. Jadi ya buat sekarang gue masih ada script dan gue mungkin masih agak baca-baca dikit ya. Tapi ya mainly itu buat ngingetin lo aja sih, biar lo keep in track bikin video lo. Ini ada lighting gue, tempat gue naruh HP gue. Ya udah, gitu doang sih. Oke, thank you guys.